Silakan Bu Aslinda untuk memandu sesi Siap. keempat. Bisa dikenalkan dulu moderatornya, Di Pak oh Asep. moderatornya Lupa ya. Ya. nggak ada ini. Dikenalkan aja sendiri pula ya. Mendingan apa aja, Kang Asep? Oh saja, Kang Asep. Nih, udah kirim. Ada di apa itu? Oh, nggak apa juga rasanya ya. Udah kirim nih. Kita bantu tuh. Ya, nih ada di. Bentar, lihat di Japrian Bu Erda, lihat. Lihat, Kang. Hmm? Udah, Kang? Apa? Jadi di WA Japrian Bu Erda. Oke ya, Bu Aslinda adalah lahir di Tanjung Barulak. Daerah mana Bu ini Tanjung Barulak? Saya belum kenal. Sumatera Barat ya. eh Bertugas sebagai Kepala MTSN 2 Tanah Datar Sumatera Barat, juga sebagai fasilitator matematika. Nomor kontak 085227468643. Alamat rumah di Jalan Profesor Dr. Hamka nomor 15 Padang Panjang Sumatera Barat. Wah, ini dari Padang Panjang jauh ya. Alhamdulillah bisa ketemu di dunia maya ini. Silakan Bu Aslinda untuk memandu acara ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di season terakhir ini, di season 4, kita masih diberikan semangat oleh Allah hendaknya untuk mendengarkan pencerahan yang akan diberikan oleh Bu Fitriani. Salawat beriring salam tentunya ke arwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kang Asep yang sama-sama kita hormati, yang masih ada di Zoom ini, Ibu Ketua yang sama-sama kita hormati, Ibu Sekretaris yang sama-sama kita hormati, peserta yang kita cintai karena Allah. Baiklah, saya akan sedikit membacakan kurikulum kita Ibu Fitriani. Ibu Fitriani S1-nya adalah Bahasa Inggris di Universitas Lampung, Mangkurat. S2 beliau adalah Bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia. Keahlian beliau adalah berbahasa Inggris, pustakawan, terus pembelajaran digital. Beliau juga sebagai fasilitator provinsi, yakninya di bahasa Inggris. Pengalaman kerja beliau adalah sekarang dari tahun 2000 sampai sekarang mengajar di Manfaat Hulu, Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, guru bahasa Inggris. Menjadi guru bahasa Inggris sebagai tugas utama di samping sebagai wakil kepala madrasah bidang kesiswaan. Kemudian beliau dari 2019 sampai sekarang juga sebagai kepala perpustakaan. Kemudian tim inti di Kabupaten EDM bagian Arkam. Kemudian tahun 1998 sampai tahun 2000 beliau juga sebagai dosen bahasa Inggris di STAI Al-Jami Banjarmasin. Terus prestasi yang diraih oleh beliau adalah yang pertama beliau adalah juara 1 guru berprestasi tingkat kabupaten tahun 2009. Kemudian juara 1 guru berprestasi tingkat provinsi pada tahun 2010. Beliau juga juara favorit tingkat nasional guru berprestasi 2023. Kemudian peraih medali emas Indonesia Youth Olimpiade cabang bahasa Inggris tingkat Gutera kompetisi
Sains Merdeka Indonesia peraih medali perak kompetisi Sains Merdeka Indonesia cabang bahasa Indonesia tingkat guru SMA MA. Itu segelumit tentang perkenalan dengan Ibu Fitriani. Selanjutnya, jika saya salah menerangkan kurikulum vitae, bisa Ibu sendiri yang akan meluruskannya. Baik, kita berikan waktu yang sangat-sangat cukup kepada Ibu. Kepada Ibu, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan kepada Ibu Aslinda tadi yang sudah mengantarkan perkenalan. Mohon maaf Bapak Ibu semua, kebetulan ini lagi mengalami masalah di tenggorokan sudah beberapa hari. Jadi memang kondisi kurang fit beberapa hari ini. Jadi mohon maaf kalau suaranya terdengar serak-serak, kesalahan bukan pada telinga Bapak Ibu, tapi pada vokal suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kasubdit GTK MI MTS Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq MAG. Yang saya hormati Bapak Pembina Pak Ahmad Arif Ma'ruf MA MSI. Yang saya hormati juga Ibu Ketua Komunitas Lensa Iman, Ibu Neng Lani. Ini saya sangat bersyukur bisa berkumpul di komunitas grup Lensa Iman. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari sana. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ildawati selaku sekretaris. Beliau sangat banyak memberikan ilmu dan motivasi di dalam grup tersebut. Juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersedia tetap standby. Walaupun ini sudah, kalau di tempat kami sudah masuk sholat zuhur ini di Kalimantan Selatan. Mohon izin Ibu, saya share screen ya. Boleh? Enggak, Bu. Sudah. Silakan Ibu, Bapak Ibu. silakan. Udah. Oke. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya mohon izin untuk berbagi pengalaman dari apa yang saya lakukan tahun kemarin di semester ganjil yang lalu dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas 12 agama semester ganjil 2022-2023. Yang akan saya bagikan di sini adalah pengalaman kenapa saya memilih untuk menyampaikan ini karena pertama Canva itu merupakan kemampuan menyusun teks caption itu sudah diamanahkan dalam kompetensi dasar bahwa keterampilan tersebut harus dikuasai oleh peserta didik di kelas 12. Kemudian kenapa caption itu menjadi penting? Karena dalam perkembangan zaman sekarang ini banyak sekali di dunia digital itu, terutama di medsos, caption itu sesuatu yang sangat lumrah, sesuatu yang sangat populer di kalangan anak-anak. Sehingga mereka perlu disiapkan kemampuan digital sehingga mereka juga tidak ketinggalan begitu dalam hal membuat caption ini. Kemudian mereka juga mengerti apa tujuannya, bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana cara membagikannya dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi tidak cukup peserta didik kita menguasai kemampuan menyusun teksnya saja, tapi juga mereka bisa bertanggung jawab dalam hal membagikan konten caption mereka. Misalnya,
kalau kita membuat caption itu kan kadang perlu gambar, perlu foto. Nah, itu mereka harus bertanggung jawab dalam artian ketika mereka memakai foto atau gambar dari orang lain, mencomot dari Google misalnya, mereka harus mencantumkan sumber foto tersebut. Nah, di sini yang dimaksud dengan bertanggung jawab. Mereka harus menghargai hak atas kekayaan intelektual. Jadi jangan sampai terjadi pelanggaran haki sehingga mereka bisa bermasalah nantinya. Kemudian juga mereka diajak untuk bertanggung jawab dalam hal konten yang sopan, konten yang tidak mengandung sara atau bullying. Mereka juga bisa menyampaikan pesan-pesan positif yang terkait dengan dunia remaja mereka. Kemudian yang kedua, karena membuat caption itu membutuhkan kemampuan bahasa dan tata bahasanya yang berbeda dengan membuat teks yang lainnya. Kenapa? Karena caption itu harus menarik walaupun kalimatnya sangat singkat. Jadi singkat, padat, dan istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu eye catching gitu. Mungkin ada bilamanya kalau dalam bahasa Indonesia, istilah bahasa Indonesia gitu. Jadi orang tertarik melihat caption yang dibuat oleh kita gitu. Kemudian lagi caption itu sebagai ajang menuangkan kreativitas karena di situ ada elemen-elemen gambar, kemudian pemilihan jenis huruf, kemudian apa namanya layoutnya, kemudian juga pewarnaan dan sebagainya. Itu tentu sangat menantang bagaimana caranya semua itu bisa hadir berimbang tanpa menutupi pesan teks tadi. Karena kadang terlalu ramai, akhirnya teksnya malah teks yang menyampaikan pesan utama tadi malah tenggelam gitu. Jadi kita juga belajar cara menuangkan kreativitas mereka tersebut tanpa harus mengurangi keterbacaan teks yang mereka buat. Kemudian lagi caption itu meningkatkan pemahaman tentang penggunaan media visual. Jadi bagaimana caranya kita menghadirkan media visual itu bisa menarik bagi yang menikmati atau yang sedang melihat caption kita. Kemudian lagi caption melatih bersikap bertanggung jawab tadi dan berempati terhadap lingkungan daring atau lingkungan online. Yang saya sebutkan di depan tadi, jangan sampai caption kita itu menjadikan sarana sindir menyindir misalnya sesama kawan sekelas, karena kan tidak jarang medsos itu digunakan untuk saling menyerang ketika antar remaja itu misalnya bermasalah. Sering kejadian kan kita baca berita itu berawal dari konten di medsos, akhirnya terjadi kekerasan, bullying, dan sebagainya. Nah, mereka juga bisa membuat konten misalnya mengajak menjaga lingkungan, kemudian mengajak kalau kita lihat momennya Sumpah Pemuda misalnya bagaimana mempertahankan rasa nasionalisme, kemudian menggunakan bahasa dengan baik dan sebagainya. Nah, semua hal penting terkait caption ini ternyata faktanya masih banyak siswa kami yang belum bisa menguasai dengan baik cara penyusunan teks caption ini. Pertama karena memang untuk pada umumnya untuk madrasah kami itu siswanya lebih dominan pada kinestetik atau olahraga, kemudian jiwa seninya. Jadi kadang kalau lomba-lomba olahraga gitu, bahkan sampai tingkat nasional sudah banyak yang berprestasi dari dulu. Kemudian seni juga. Sedangkan untuk kognitifnya harus diakui madrasah kami memang belum bisa bersaing dengan madrasah yang lain di kabupaten kami gitu karena memang siswanya kebanyakan masih anak-anak petani, bahkan mereka kadang harus izin karena membantu orang tuanya di sawah. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya memang intake-nya masih rendah gitu. Kemudian faktanya lagi, walaupun anak-anak kami itu sudah digitalnya itu sudah bagus, dalam artian mereka semua punya medsos, sudah bisa membrowsing menggunakan Google, search engine yang lain gitu. Ternyata tidak semua juga sudah mengenal yang namanya Canva gitu. Padahal kan Canva ini mudah digunakan dan sangat bermanfaat bagi
banyak hal gitu. Misalnya nanti mereka begitu lulus misalnya yang banyak buka usaha atau misalnya mereka apa gitu ya bisa promosi lewat Canva yang mereka buat. Jadi saya mencobakan menggunakan Canva ini melalui pembelajaran yang berbasis proyek tadi. Em, Harapannya mudah-mudahan mereka bisa lebih termotivasi gitu karena kan dunia mereka dunia digital. Jadi memang sesuai dengan kenyataan mereka sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Adapun sintaks pembelajarannya yang pertama itu em, diawali dengan mengajukan pertanyaan dasar. Jadi misalnya apa sih yang mereka ketahui tentang caption? Mereka punya medsos tidak? Kemudian di medsos itu mereka sering tidak melihat konten-konten motivasi atau apa gitu ya. Em, Ternyata mereka sering melihat. Kemudian tapi mereka tidak mengenal apa yang namanya caption. Mereka tahunya itu quotes gitu, quotes-quotes yang nasihat atau apa gitu, meme gitu ya. Sudah tahu, oke, sudah ada pengetahuan awalnya. Kemudian saya tanyakan juga aplikasi apa aja yang mereka bisa, lumayan banyak yang bisa Canva. Kemudian ada juga yang lebih sering itu mereka menggunakan CapCut, dan sebagian kecil itu menggunakan Ibis Pen sudah bisa gitu. Jadi mereka merancang sendiri gambarnya. Kalau Canva kan kita tinggal comot-comot, kemudian kita pasang aplikasi elemen-elemen yang kita mau di sudut-sudut mana gitu ya, tinggal menyusun gitu. Nah, kemudian setelah kita tanyakan tadi pengetahuan mereka tentang caption itu apa aja, dan ternyata memang mereka menganggapnya caption itu adalah foto yang ada keterangan motivasi atau quotes. Padahal tidak hanya itu. Caption itu misalnya kalau ada video gitu, kemudian ada subtitlenya, nah itu juga disebut caption. Atau misalnya di surat kabar, ada foto, kemudian ada keterangan ringkasnya tentang apa, di mana, bagaimana, siapa yang ada di foto itu juga caption. Kemudian ada tabel, tabel itu ada keterangannya, ada grafik, grafik itu ada keterangannya, ada legendanya, nah itu juga disebut caption. Oke, setelah mereka dapat pengetahuan itu, kami mulai menyusun proyeknya, kira-kira berapa menit nih yang diperlukan untuk menyusun kalimat-kalimatnya, kemudian berapa menit yang mereka perlukan untuk mengolah em, desainnya dan sebagainya. Mereka membuat jadwal untuk menyusun kata-katanya. Boleh tidak, Bu, mengambil motivasi dari internet? Kali kesempatan kalian menuangkan aktivitas, Ibu kalian bikin kalimat sendiri, pun singkat tapi itu buatan sendiri. Oke, nanti untuk terjemahnya kalau belum sanggup terjemahkan sendiri, boleh pakai kamus gitu. Atau boleh pakai Google Translate. Yang penting kalimatnya kalimat kalian sendiri. Nah, setelah disepakati tadi, mereka mulai bekerja. Nah, masalah timbul ketika yang belum ngerti tadi, bagaimana caranya menggunakan Canva, kemudian CapCut juga nggak bisa, Ibis Pen nggak bisa. Em, Oke, boleh lah kalau mau tulis gambar gitu ya, bikin gambar di kertas boleh, terus dikasih caption. Mereka tidak bersedia karena memang mereka katanya nggak bagus, Bu, kalau gambar ini. Ya udahlah. Nah, di sini justru muncul kesempatan. Jadi ada tantangan, tadi tantangan mereka yang tidak bisa, ada kesempatan bagi kawan-kawan untuk berkolaborasi. Dan ternyata Bapak Ibu, mereka yang baru kenal tadi dengan yang namanya Canva, hari itu sudah bisa Bapak Ibu. Jadi pertemuan pertama itu 3 jam pelajaran, 3 kali 45 menit, mereka sudah bisa gitu. Nah, ini membuktikan sekali lagi bahwa memang generasi mereka ini digital native. Artinya begitu kenal dengan sesuatu yang sifatnya digital itu sebentar aja udah bisa gitu. Nah, alhamdulillah. Jadi di situ terjadi komunikasi, di situ terjadi motivasi, di situ terjadi saling berbagi, dan yang lebih mengagumkan lagi, ternyata peserta didik kita yang em, apa namanya, jauh lebih muda dari saya, ini sudah masuk usia 50, sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Saya sudah mulai meninggalkan dunia hitam, memasuki dunia putih di bagian rambutnya. Nah, peserta didik saya itu ternyata
tahu lebih banyak tentang key-key yang bisa digunakan atau kunci-kunci, kode-kode kunci gitu di Canva itu untuk mendapatkan elemen-elemen menarik yang sesuai dengan jiwa mereka gitu. Jadi wah luar biasa. Saya juga belajar. Ini loh Bu, kalau kunci anunya, elemennya untuk memunculkan elemen-elemen yang kalau di standar itu nggak ada Bapak Ibu. Kalau kita sebagai pendidik aja punya akun Canva Pro itu tidak ketemu gitu kalau tidak pakai kode-kode kunci tadi, nah mereka tahu gitu. Jadi luar biasa. Memang peserta didik kita ini kemampuan searchingnya itu dan cepat sekali beradaptasi dengan dunia digital yang baru mereka ketahui gitu. Nah, ketika mereka sudah mulai bekerja, itu belum selesai kan ya satu pertemuan. Kami lanjutkan pada minggu berikutnya, 3 kali 45 menit kemudian, mereka masih melanjutkan, dan sambil saya monitor jalan apa kesulitan mereka. Nah, ternyata ketelitian mereka masih kurang, Bapak Ibu. Jadi, kadang di awal itu masih menggunakan huruf inisial atau buka kapitalnya, kemudian ketinggalan tanda titik dan sebagainya. Kemudian juga misalnya teksnya itu warnanya putih sehingga tidak dominan dengan latar belakang foto yang mereka pilih, atau misalnya ukurannya yang kurang besar sehingga sulit untuk membaca, fotonya harus dibesarkan baru kelihatan dan sebagainya. Jadi di situ kita revisi pekerjaan mereka. Nah, itu di tahap evaluasi saya berikan beberapa soal, ada yang tertulis tercetak gitu soalnya, penilaiannya. Kemudian ada juga kita melakukannya melalui kuisis, ada 20 soal terkait caption ini. Kemudian kami juga melakukan refleksi, saya juga memberikan kuesioner, dan hasilnya ini Bapak Ibu hasilnya. Dari untuk aspek pengetahuan itu terjadi peningkatan waktu penilaian pertama yang tertulis gitu. Mereka mendapatkan nilai rata-rata 60,8. Dan ketika sudah yang penilaian kedua, itu mereka mendapatkan nilai 83, artinya sudah ada tambahan pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilan, peningkatannya tidak setinggi pengetahuan. Mungkin karena pengetahuan ini kan kayak apa sih tujuan caption, itu lebih pada memorizingnya gitu, ingatannya. Sedangkan keterampilan kan sesuatu yang harus diasah, memerlukan waktu yang lebih lama gitu. Jadi tidak bisa dalam 2 pertemuan itu mereka sudah terampil. Buktinya ketika sudah diingatkan, ini loh anak-anak, kapitalnya jangan lupa, tanda bacanya jangan lupa. Kalau memang perlu tanda tanya, jangan sampai titik gitu dan sebagainya. Jadi untuk keterampilannya, peningkatannya itu dari 59,8 kemudian meningkat menjadi 77,88. Oke lah, tidak apa-apa, ini sudah masuk, sudah melampaui KKM yang 75 gitu. Kemudian kemampuan kritisnya yang tadinya sekitar 60-an% menjadi 76%. Memang anak-anak tanpa bermaksud meremehkan mereka gitu. Kita memang harus mengakui bahwa suasana di sekolah itu, di madrasah kita itu kadang kemampuan kritisnya kan masih ada gimana ya. Kalau siswa itu sering tanya, saya kadang prihatin ya kalau guru-guru di kantor itu mereka curhat, itu loh si ini nanya aja kerjaannya. Kalau dibilangin dia ada terus jawabannya ini alasannya ini. Padahal kan mereka itu menyampaikan pendapat mereka. Nah, jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu mematikan critical thinking peserta didik kita, itu sayang sekali. Kalau menurut saya, apa yang dikeluhkan oleh kawan-kawan itu sebenarnya masih dalam tahapan normal. Yang penting kan bahasanya sopan gitu. Jadi memang ada susah gitu untuk meningkatkan critical thinking ini kalau tidak diberi kesempatan, diberi dukungan gitu. Terus kita motivasi, ayo silakan kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau di kalian mau saran apa ke depannya, kita mau bagaimana dan sebagainya, silakan disampaikan aja, jangan takut gitu. Kemudian untuk kolaborasinya ini lebih tinggi. Dan yang tadinya 76 pada penilaian pertama gitu, pertama kemudian naik menjadi 79. Kenapa? Karena sekali lagi terkait dengan dunia digital ini, mereka kan suka sekali nih pegang HP. Jadi kalau ada yang yang bermasalah gitu, mereka cepat tanggap gitu, suka sekali membantu.
Dan memang ego mereka kan lagi pengen, oh aku ini udah bisa gitu kan, pengen menunjukkan bahwa mereka bisa dibandingkan kawan-kawannya. Ya, efek positifnya kan mereka jadi berkolaborasi gitu ya. Komunikasinya juga meningkat dari 75,4 menjadi 78,68 karena tadi mereka saling bertanya, saling menjawab. Tapi kenapa cuma kisaran 78 tidak 80-an ke atas? Karena memang ketika mereka diminta menyampaikan di depan kelas gitu, mereka masih tidak percaya dirinya itu masih kurang gitu. Jadi kalau kalau kita beri kesempatan siapa yang mau presentasi, nah itu tunggu dulu, nunggu temennya atau nunggu dipanggil. Jadi masih belum em, ideal sih, ya. Tapi alhamdulillah kemampuannya sudah bagus lah. Yang terakhir kreativitasnya itu dari 70,72 meningkat menjadi 78 karena memang sama dengan critical thinking tadi kan mereka perlu waktu untuk meningkatkan kreativitas itu. Kadang kan em, ada yang salah gitu langsung panik. Kita kan kalau misalnya belum terbiasa memakai Canva itu atau aplikasi apa aja sering panik kan kalau ada kesalahan padahal gampang kan tinggal di redo atau di undo gitu. Nah, kemudian em, ini hasil dari kuesioner yang singkat. Saya minta peserta didik atau siswa menjawab gitu. Apakah penggunaan apakah penggunaan sebentar, em, model pembelajaran yang proyek yang mereka harus menghasilkan karya gitu dengan menggunakan Canva ini menyenangkan. Itu mereka menjawab menyenangkan gitu. Dan perlu saya sampaikan bahwa di madrasah kami itu tidak boleh membawa HP kecuali kalau memang pembelajarannya memerlukan HP gitu. Dan gurunya harus bilang ke piket bahwa di kelas tersebut di jam sekian akan menggunakan HP sehingga di lain di luar jam itu artinya guru yang bersangkutan tidak bertanggung jawab lagi kalau siswa menggunakan HP-nya. Jadi kadang memang HP itu dikumpulkan ke wali kelas atau bisa juga tetap disimpan di kelas gitu. Tergantung kebijakan masing-masing gurunya. Yang penting HP hanya digunakan pada jam pembelajaran yang sesuai kesepakatan. Kemudian apakah mereka merasa termotivasi? Apakah meningkatkan motivasi? Dan mereka menjawab iya. 96% atau 24 orang itu menjawab mereka semakin termotivasi untuk belajar gitu. Tapi ada sedikit dampak negatifnya dari sini. Kenapa? Karena ketika mereka asik menggunakan HP, kadang ketika saya menyampaikan sesuatu untuk mereka perhatikan, itu mereka lebih asik dengan HP-nya, dengan proyeknya, daripada memperhatikan apa yang disampaikan gurunya. Kadang saya sampai sekali lagi meminta perhatian mereka, baru mereka melihat ke gurunya gitu. Kemudian apakah penggunaan Canva dengan belajar dengan proyek berbasis proyek ini memudahkan mereka memahami pembelajaran, memahami materi yang disampaikan? Mereka menjawab ya 23 orang atau 92% itu setuju. Kemudian apakah pembelajaran yang menggunakan Canva ini meningkatkan kemampuan digital mereka? Tampak sekali di situ 7 itu ada 8%. Kemudian yang setuju itu ada 92%. Yang keenam, maaf, yang kelima, apakah pembelajaran menggunakan Canva ini menyulitkan bagi mereka? Itu ada 2 orang yang netral, artinya mungkin mereka masa kesulitan, jadi menjawab netral. Dan 23 orang atau 92% itu menyatakan tidak setuju, artinya bagi mereka tidak menyulitkan, kecuali masalah paket data yang mereka tidak mengisi paket data karena di rumah Maaf mereka sebentar wifi. Ibu, maaf sebentar. Itu Ya, yang masih hidup apanya mic-nya Bapak Ibu tolong dimatikan dulu. Tolong dimatikan. Masih ada yang hidup mic-nya, tolong dimatikan. Ya, lanjut Ibu. bentar. Oke, terima kasih Bu Aslinda. Nah, jadi mereka masih ada memang 2 orang yang antara apa ya, dia pokoknya netral aja lah, tidak menganggap itu sesuatu yang menyulitkan.
dan tadi ada 23 orang atau 92% yang menyatakan tidak menyulitkannya. Kemudian, apakah dalam pembelajaran tersebut mereka menjadi makin aktif? Itu yang menjawab sangat setuju 8%, kemudian setuju 88%, dan yang netral 1%. Yang ketujuh, apakah mereka tidak suka? Karena kan ya harus balance untuk mengecek apa namanya konsistensi jawaban mereka. Jadi pertanyaan ini saya balik, apakah mereka tidak menyukai pembelajaran yang menggunakan Canva? Ya, kemudian mereka harus menghasilkan proyek gitu. Mereka menjawab tidak setuju, artinya mereka suka gitu. Dan terakhir, apakah seandainya pembelajaran berikutnya masih menggunakan em, aplikasi digital, masih menggunakan HP gitu, apakah mereka setuju? Itu 100% mereka setuju, Bapak Ibu. Karena memang dunia mereka kan seperti itu. Nah, kiranya ini yang bisa saya sampaikan, pengalaman baik dari pembelajaran kami dari sekolah yang di pinggiran, asli pinggiran sawah, sekolah kami dikelilingi sawah gitu ya. Jadi kalau istirahat itu adem gitu melihat padi-padi yang mulai menguning. Nanti kapan-kapan Bapak Ibu yang mau ke IKN mungkin nanti bisa lewat Hulu Sungai Tengah, bisa menghubungi untuk mampir ya, nanti kami jamu insya Allah. Begitu Ibu Aslina yang bisa saya sampaikan. Salah hilap Baik, mohon maaf. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari pengalaman kami di sini untuk di sekolah di madrasah Bapak Ibu semua. baik Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita kasih aplaus semuanya dulu Bapak dan Ibu atas presentasi yang telah disampaikan oleh Ibu Fitriani. Ibu Fitriani, pesan Ali bin Abi Thalib, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Ini dia yang sudah Ibu lakukan. Insya Allah ke depannya kami nanti tolong dibagi Bu, nanti yang telah Ibu buatkan ini, walaupun Ibu berasal dari kampung, mungkin Ibu tidak tahu juga, kami juga di kampung Bu. Nah, prestasi Ibu luar biasa ini akan kami coba meniru apa yang sudah Ibu berikan. Untuk sekarang saya buka session untuk berdiskusi. Silakan Bapak Ibu, 3 penanya terlebih dahulu. Silakan. Ada penanya, Bapak Ibu, saya belum lihat tangan yang diangkat. Atau saking enaknya mendengar tertidur. Ya, Kang Bu. Asep, Kang Asep, ada yang bertanya. Ya, Bu Nur Antiah ya. Silakan Bu Nur. Iya, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya dari RA Arayan di Kabupaten Biren ya. Mungkin di sini saya sedikit ingin bertanya, mungkin ini agak tinggi buat anak-anak RA atau gimana ya tanggapan Ibu Fitriani nanti. Karena mungkin apakah Pak ini untuk anak-anak yang kelas menengah atau dari min ke MA ya, buat anak RA. Nah, ini kepingin juga ya kita menggunakan aplikasi Canva ini biar kita ajarkan sesuai dengan pesan Ali bin Abi Thalib tadi. Nah, kira-kira apa yang bisa kita gunakan untuk aplikasi Canva ini buat anak RA? Nah, itu saja Bu Fitriani pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Waalaikumsalam dijawab aja warahmatullahi Bu, wabarakatuh. langsung Bu Fitriani dijawab satu detail. Terima kasih Bu Nur pertanyaannya. Terus terang saya belum pernah ya mencobakan untuk anak yang di bawah sekolah dasar gitu. Kalau anak-anak kami itu SD itu kelas 2 sudah bisa menggunakan Canva. Mungkin Ibu bisa coba dengan bimbingan gurunya gitu di laptop. Jadi satu kelompok aja misalnya bertiga atau berempat. Kalau masing-masing mungkin masih
sulit bagi mereka ya. Jadi misalnya tema binatang. Nah, nanti kan bisa dipilihkan elemen, kita tinggal klik kata kuncinya. Ada binatang hewan peliharaan, misalnya ada hewan liar. Nah, bisa misalnya di halaman pertama, coba dipilih di menu sebelah kiri kan sudah tampak, misalnya Ibu ambilkan em, hewan-hewan gitu. Ayo silahkan dipilih. Kita tahu dulu di halaman pertama. Silahkan diklik. Nah, aku contohkan dulu gimana Oh bisa, caranya Kak. menarik elemennya Bukan, kalau saya halaman dulu, pertama kalau itu. pakai saya, maka Nah, saya kemudian pakai nanti teman-teman di semua halaman ini untuk kedua baru kita nanti untuk minimal ayo terima sekarang kasih. yang hewan Jangan peliharaan kalau tadi hewan liar kok atau jangan sebaliknya. jangan Atau misalnya tapi kalau sebenarnya pas tema makanan gitu, mana makanan yang termasuk sayur, mana yang buah-buahan, mana yang misalnya minuman yang sehat gitu. Atau misalnya ibu sediakan sudah satu halaman gitu, dia tinggal pilih mana yang kan kita bisa milih tanda kan ya atau sign gitu, ada yang kali, ada yang centang. Ayo mana yang makanan sehat, silahkan pilih klik centang gitu. Bisa, Mbak Ibu. Em, Sesederhana aja. Satu gambar, satu halaman itu tidak perlu banyak-banyak. 4 sampai 6 aja dulu karena kan tingkat eh, LA kan. Nah, mungkin itu yang bisa dicoba Ibu Nur. Iya, Terima kasih atas pertanyaan Bu Nur dari Aceh. iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Penanya berikutnya, Ibu, Bapak dan Ibu, silakan. Masih ada Bapak Ibu, silakan. Ibu Neni Ibu, mungkin? Ibu Neni, mau nanya Ibu Neni, silakan Ibu Neni. Yang Iya, udah iya. angkat tangan. Ya, Ya, silakan Bu. terima kasih. Terima kasih. Eh, yang akan saya tanyakan, Ibu kedengaran suara saya? Dengar Ibu, dengar Ibu. Yang akan saya tanyakan tadi kan Ibu memaparkan tentang media berbasis Canva. Boleh Ibu memberi contoh, misalnya di pelajaran apa gitu? ya kebetulan ini yang tadi saya Ibu tampilkan itu mata pelajaran ya apa? bahasa Inggris Ibu. Oh, bahasa Inggris. Boleh Ibu memberi Ya. contoh misalnya? Nah, ini saya tampilkan, mohon izin menampilkan Silakan Ibu. hasil Boleh. karya siswa kami ya. Nah ini kalau mau pakai foto boleh, yang jadi dia pilih foto kenangan dia dengan ayahnya. Kemudian di sini ini yang disebut dengan caption. Jadi berarti dia sudah tahu oh caption itu begini ya. Kemudian lagi ini misalnya foto masih foto pribadi. Pokoknya kalau anak sudah diminta seperti ini dia pasti menikmati Bapak Ibu karena memang mereka suka berfoto. Ada juga yang memang maklang wajahnya apa-apa. Jadi kadang yang mereka berfoto dari belakang, boleh tidak Bu? Boleh. Yang penting kan bukan masalah fotonya. Yang kita nilai bukan fotonya. Tapi yang kita nilai adalah kesesuaian isinya dengan tata bahasanya gitu. Seperti ini. Ini caption juga walaupun bukan sifatnya bukan motivasi atau quotes. Nah ini beberapa karya siswa kami. Ini misalnya kalau yang ini kan komennya terlalu kecil ya, fontnya bisa dibesarkan lagi. Nah, ini yang video. Jadi kalau urusan foto mereka tidak kekurangan stok gitu di galeri HP mereka masing-masing. Jadi begini Bu Neni contoh dari siswa kami. Kalau untuk yang ini kan kemarin salah satu komen dari yang melihat teman-temannya gitu. Hurufnya kan kurang kontras gitu dengan latar belakangnya. Ya, bagaimana mungkin Bu Neni ada tambahan atau ada saran gitu? Belum tampil Bu di ininya, Oh, belum tampil? layarnya iya. Apa HP sayanya yang Oh, bentar-bentar. kurang support? Sabar dulu Ibu, Bu Neni. Ah, ini dia. Oh iya. Sudah ya? Nah, Nah, udah Ya, Bu. ini. ya. Sekarang. Ah, ini Ah, yang dalam bentuk video gitu ya. Oh iya.
foto. Ini yang tadi fontnya saya minta dibesarkan dikit karena kan yang intinya adalah pesannya, bukan bukan desain gambarnya. Nah, ini bentar yang lain. Jadi mereka dipersilahkan memilih mau bentuk quotes boleh, motivasi boleh, kemudian kalaupun Dikasih mau caption bikin, ya. ya kenapa? Dikasihnya caption. Ya, ini yang namanya caption Ibu. Kalau Ya, untuk foto gitu. ya, mantap. Berarti Kalau bebas. untuk video, kalau untuk video misalnya ada terjemahan bahasa Indonesia gitu atau misalnya film bahasa Indonesia ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Nah, itu juga namanya caption. Jadi tidak mesti harus foto aja. Di tabel juga grafik itu juga caption namanya. Baik, terima kasih Ibu Terima kasih. Fitrieni. Saya kasih kesempatan untuk satu orang penanya lagi. Silakan, Bapak Ibu. Masih ada? Ibu Usi mungkin? Ibu apa ya yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Ibu Neni, tolong diturunkan tangannya. Nanti capek ibunya. Silakan satu orang penanya lagi. Oh, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ya. Ibu Sudah zuhur Fitrieni, mungkin Bu Aslinda. Ibu nanti tolong dikirim materi Ibu ya. Ya. Saya kasih pantun sedikit untuk Kang Asep nih. Boleh Kang Asep, saya kasih pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara penampilan Bu Fitrieni. Cakep. Saya ucapkan banyak terima kasih. Biar dua ya, Bang Asep. Burung Cakep. dara, burung cendrawasih. Kakak. Cari Akan. dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih, Amin. banyak maaf. Semoga Allah selalu melindungi kita dan setiap langkah yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan diridhoi dan bernilai manfaat. Hendaknya amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya sebagai moderator, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.